Kita masuk episode 790 ya. Abam. Dari wanita usia 41 tahun menikah 3 anak. Fak Irian ya. Pak Pendeta yang terhormat dan dikasih oleh Allah, ini WA saya yang kedua Pak. Sebelum saya mengirim WA pada bulan Maret beberapa bulan yang lalu, begini Pak, sebenarnya sudah sekitar 2-3 bulan belakangan ini saya berpikir tentang pekerjaan Tuhan yang bagaimana saya bisa lakukan di lingkungan tempat tinggal saya. Saya hanya seorang ibu rumah tangga yang sehari mengurus rumah, anak 3 orang, 1 ponakan dan mama mertua yang sudah berusia 70 tahun. Saya teringat salah satu pesan Tuhan yang Bapak sampaikan tentang berinvestasi di surga, mengumpulkan harta di surga. Lalu saya juga teringat di acara Abam episode 770 Bapak membacakan tulisan dari seorang ibu dari Medan yang meminta bantuan kepada Bapak untuk membuka sekolah TK PAUD di salah satu daerah bernama Laut Tindang. Hati saya tergerak untuk WA ke Bapak untuk datang ke kota kami, menyerukan pertobatan dengan jalan, membuka sekolah-sekolah yang benar-benar mengajarkan firman kebenaran, mencelikkan mata hati setiap orang untuk mengetahui dan memahami tentang kekristenan itu apa dan bagaimana seharusnya. Saya melihat di kota kecil tempat saya tinggal ini Pak, kekristenan nyaris bangkrut. Sekolah-sekolah Kristen banyak tapi sepertinya tidak benar-benar mengajarkan kebenaran yang murni dan sejati dari Allah Yahweh. Penyembahan kepada arwah-arwah orang mati masih sangat kental. Seperti di rumah kami ada satu ruangan khusus yang tadinya itu gudang. Barang-barang dipergunakan untuk arwah bapak mertua saya dan arwah orang-orang mati dari keluarga bapak mertua saya dengan jalan membakar rokok dari daun tembakau asli dan secangkir kopi. Kebanyakan rumah-rumah penduduk asli yang melakukan hal tersebut. Jika ada kepala keluarga yang sangat dihormati meninggal dunia, belum lagi moralitas penduduknya sangat jauh dari jalan kekristenan, padahal mayoritas penduduk di sini beragama Kristen. Penyembahan kepada arwah orang mati seperti di rumah kamu. Mabuk-mabukan sudah menjadi hal biasa. Dari anak usia SD kelas 3 sudah belajar merokok lalu masuk SMP, minum minuman keras dan seks bebas. Pernah ada kejadian 11 orang yang diantaranya 3 atau 4 orang yang masih berstatus pelajar SMP dan SMA bereksperimen mencampur minuman keras mereka dengan pembersih lantai. Hanya 2 orang yang bisa diselamatkan. Itu pun organ tubuhnya rusak. Dan belum lagi seorang laki-laki mahasiswa STC kecelakaan motor di jalan raya tanpa ada yang menabrak. Mati di tempat dengan kondisi yang sangat mengenaskan dengan otak yang keluar dari tengkoraknya hanya gara-gara mabuk-mabuk. Mahasiswa STT. Dan seks bebas di kalangan anak remaja sangat marak. Pernikahan dini pada anak-anak usia 15 tahun sudah dianggap biasa. Oleh karena itu saya meminta tolong kepada Bapak dan tim Bapak, kiranya bisa membuka sekolah-sekolah yang tidak hanya secara akademis saja bermutu, tapi moralitas manusianya lebih diutamakan untuk mengembalikan manusia kepada rancangan Allah semula, seperti yang biasa Pak Era sampaikan. Demikian Pak tulisan saya, semoga berkenan menolong orang-orang di kota kecil kami melalui Bapak bersama tim Bapak. Allah Yahweh menyertai Bapak sekeluarga dan tim. Aduh. Nak, nomor teleponnya dicatat ini. Harus ditindaklanjuti. Ya, coba sampaikan ke Pak Joni Kilopong untuk menghubungi orang ini, ibu ini. Apa yang bisa kita lakukan, ya? Apakah buka sekolah atau buka gereja atau kursus atau apa, bisa menggarami masyarakat yang mayoritas Kristen tapi bermoral rendah. Saya sudah kemukakan beberapa kali ini, bukan hanya kali ini. Dari beberapa tahun lampau
wilayah Kristen yang dulu mayoritas sekarang sudah hampir tidak mayoritas. Ini menunjukkan kemerosotan ya. Belum lagi meningkatnya HIV, pelacuran, narkoba di wilayah-wilayah kantong Kristen. Dan ini menyedihkan ya. Mengapa kita membuka STT lalu sampai menarik sebanyak mungkin pemuda-pemudi. Lalu kita kembalikan ke daerah masing-masing untuk menjadi berkat. Kami sedang dalam perjuangan. Tuhan menyertai kami. Jadi untuk ibu ini tidak saya jawab, cukup nanti ditindaklanjuti. Dari wanita usia 52 tahun Parepare, Sulawesi Selatan. Kami pecinta suara kebenaran, Bapak Eras yang kami cintai dan kami hormati. Kami ikut prihatin dan sedih mendengar Pak Eras cerita tentang BMPT KKI di seminar tanggal 23 September 2003. Tapi dengan kejadian ini membuat kami semakin mencintai dan mendukung Bapak rohani kami. Seminar Logos malah memberi kami cerdas. Pak Eras, kami hanya berharap Bapak semakin kokoh dalam kebenaran dan semakin tegas bicara tentang kebenaran. Bapak menjadi panutan kami. Semangat Pak Eras, we love you. Saya sebut namanya karena bukan rahasia kali ya. Terima kasih kepada Sus Helen, usia 52 tahun di Parepare, Sulawesi Selatan. Dukungan doa ibu bagi kami. Buat saya sangat tidak keberatan tidak menjadi ketua BMPT KKI. Karena dulu juga saya sebelum COVID sudah mau mengundurkan diri, tapi beberapa pengurus waktu itu, tapi bisa hampir semua mungkin keberatan. Tapi sekarang dengan adanya viral itu, lalu ada kelompok yang minta saya mundur. Tetapi siapa orangnya belum tidak memberikan, tidak jelas, hanya sekelompok STT misalnya. Saya baru pulang dari Medan, lalu ada seorang yang datang ke saya berkata, Pak sayang kami yang punya STT yang namanya ditaruh itu. Kami tidak ikut-ikutan, nama kami dicantumkan. Oh it's okay. Saya juga tahu tidak semua belum tentu ya. Mungkin anak buah dari Bapak yang datang ke sana dan seakan-akan mewakili sekolah Anda. It's okay. Tidak masalah. Dan saya anggap ini sudah close case. Ya, case close ya. Sudah tutup aja. Udah enggak masalah. Percaya bahwa saya tidak ingin terus-menerus jadi ketua BMPT KKI karena tahun depan masa bakti saya sudah habis. Jadi mudah saya lepaskan. Mulai sekarang pun juga sebenarnya tidak masalah. Tapi kita harus melihat berbagai aspek. Mengapa? Ya, nah kita beberapa aspek yang saya tidak bisa kemukakan secara publik. Ya. Oke, saya teruskan dengan nama. Tapi sebelum saya lanjutkan saya masih ganjel ya. Sebenarnya tidak ada sesuatu yang mereka berat membuat saya mundur. Jadi kalau saya mundur itu juga merusak dan saya bersedia mundur. Tapi ada beberapa hal yang tidak bisa membuat saya mundur. Dan itu tidak saya kemukakan di publik. Ya. Tapi pada intinya saya tidak keberatan. Ya, oke. Yang jelas juga saya tidak punya salah. Ya. Oke, kita teruskan dengan pria sudah menikah Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Salam, apakah boleh menjadi anggota jemaat GSKI hanya gereja yang sudah punya jemaat banyak? Apakah yang boleh menjadi anggota jemaat GSKI hanya gereja yang sudah punya jemaat banyak? Apa kalau hanya jemaat kecil di desa tidak bisa menjadi anggota jemaat GSKI? Soalnya kalau jujur mungkin banyak yang ingin mendirikan gereja dan bernaung di GSKI. Tapi mungkin ragu karena mereka hanya sedikit di desa kecil. Bahkan tidak punya gereja. Tapi mereka rindu ajaran yang benar. Persekutuan yang benar dalam konsep teologi dan genosis yang benar. Kalau Anda mendengar khotbah saya, Bro, ini Bro Edi CP, Anda pasti tahu bahwa saya tidak peduli mau berapa jumlah jemaat, punya gereja atau tidak. Yang penting ada beberapa persekutu, ada beberapa orang bersekutu dan rindu dinaungi. Saya pasti naungi dengan senang hati. Dengan senang hati, Bro. Nama ini dihubungi nak.
suruh Pak Tim, ya. Kami dukung, ya. Waduh, kalau dari kebenaran yang saya ajarkan, ya, jelas nggak pandang jumlah atau fisik, sama sekali nggak mempertimbangkan itu. Yang penting ada hati yang mencari suara kebenaran dan kita dukung, ya saudara-saudara. Oke, salam Omera, saya sungguh berharap saat membaca ayat surat ini, ya, Om tetap bersemangat terus dalam memberitakan kebenaran Injil yang murni Om. Pria usia 48 tahun. Jabodetabek. Om, saya butuh saran dari Om sebagai orang tua rohani. Sekarang saya dalam proses kembali bekerja di ladang Tuhan. Jauh sebelumnya waktu dari remaja, Tuhan memang telah memanggil saya. Hal tersebut dinyatakan lewat mimpi dan pernyataan dari gembala senior waktu itu. Saya mulai melayani sebagai full timer di gereja tersebut sejak usia 18 tahun sampai 25 tahun. Namun akibat sesuatu dan lain hal, saya memutuskan keluar. Saya keluar, saya mulai bekerja di marketplace, segala macam pekerjaan saya lakukan, mulai dari farmasi, asuransi, kerja proyek, bikin warung, sampai terakhir menjadi guru. Namun saya melakukannya dengan perasaan yang hampa dan selalu seperti ada bisikan dalam hati yang berkata, ini bukan tempatmu. Hal tersebut dipertegas oleh beberapa Tuhan dengan jawatan Nabi yang anehnya hamba Tuhan itu berasal dari negara yang berbeda dan datang dalam kurun waktu yang berbeda pula. Tapi pesannya selalu sama, kamu punya panggilan dan Tuhan suruh kamu kembali. Sekitar tahun 2016 kehidupan saya betul-betul goncang. Pasangan saya waktu itu mengakui bahwa anak kami yang ketiga bukanlah anak saya, melainkan anak hasil hubungan dia dengan orang lain. Saya benar-benar terguncang. Pada masa-masa itu saya selalu berharap supaya mati saja. Saya seperti orang gila. Selalu melamun dan waktu jalan seperti melayang rasanya. Apalagi kemudian waktu mantan memutuskan meninggalkan saya bersama 3 orang anak. Ketiga anak kami tetap saya rawat dan saya juga sambil bekerja waktu itu. Walaupun anak yang ketiga bukan anak saya yang sebenarnya. Tapi perlakuan dan kasih sayang selalu saya bagi semua rata semua. Wah, salut saya dengan pria ini, ya. Inisial F. Setelah semua kegagalan yang terjadi, saya sempat berpikir tidak mungkin lagi Tuhan memakai saya untuk pelayanan. Namun secara tidak terduga Tuhan memanggil saya, tetapi kali ini bukan lagi lewat pendeta, tapi lewat teman saya, seorang pengusaha konstruksi yang integritas imannya sangat dipercaya. Lewat dia Tuhan memberikan pernyataan tentang saya dan seorang teman yang lain. Pada waktu itu sebenarnya teman saya ini mau membantu kami dengan memberikan pekerjaan. Waktu itu situasi ekonomi masih belum stabil karena pandemi COVID-19. Dalam pernyataan tersebut dia melihat saya dan seorang teman lain duduk di kursi pesakitan di suatu ruang yang kelihatannya seperti ruang sidang serba putih. Dan teman kami yang pengusaha itu juga ada di ruang tersebut. Tiba-tiba dia mendengar suara yang agaknya ditujukan buat saya. Bunyinya, jangan kamu coba untuk mengalihkan rencanaku untuk kedua orang ini. Setelah mendengar hal tersebut di atas dan setelah berdoa serta bergumul selama kurang lebih 6 bulan, saya akhirnya memutuskan untuk belajar taat saja. Namun masalahnya sekarang dengan penghasilan yang terbatas, sebagai seorang yang boleh dibilang hidup di pelayanan, saya luar biasa keteteran memenuhi kebutuhan anak-anak saya. Sedih juga melihat kondisi ini, Om. Pertanyaan saya, apakah saya boleh kembali bekerja? Apakah tidak menyalahi kehendaknya? Sebenarnya yang penting Anda punya tempat pelayanan. Soal bekerja tidak masalah. Anak saya sendiri saya dorong untuk melayani. Tapi juga punya usaha yang tidak perlu mengambil uang dari gereja. Ya, tapi kalau nanti misalnya membutuhkan perhatian khusus harus full timer, ya full timer. Tidak masalah sebenarnya. Tapi sebentar ya, saya belum selesai membaca tulisanmu. Pertanyaan terakhir, Om, saya sempat menyelesaikan program Stratum 1 Pak
di STT di Jakarta. Di Jakarta Barat dan sudah menerima ijazah dan lain-lain. Namun karena banjir beberapa waktu yang lalu di kota saya dulu ijazah dan legalitas lainnya jadi rusak. Saya mencoba berkali-kali untuk menghubungi pengurus STT mulai dari rektor sampai dekan tapi semuanya seperti tidak mengindahkan dan cuek saja sampai sekarang. Padahal untuk menyelesaikan S1 saya benar-benar pontang-panting dan biaya. Sedih rasanya melihat kelakuan para akademisi Kristen kayak begini. Memang benar seperti yang selalu Om bilang, bahwa hidup ini tragis. Bahkan orang-orang yang bisa dianggap terdidik secara iman, ternyata berperilaku seperti orang dunia. Apa yang harus saya lakukan dengan hal ini Om? Saya mohon maaf bila suratnya kepanjangan. Menjadi pikiran buat Om. Saya mohon saran. Kamu tidak cukup saran, kamu butuh bantuan nak. Ya, kalau saran mah gampang ya. Nanti biar kamu dibantu Pak Lukas saja nak, dihubungi untuk mendapatkan kembali jasanya. Ya, harus menghubungi sekolah itu bawa uang. Kalau kamu cuma ngomong nggak pakai uang ya belum tentu keluar. Kamu datang bawa uang, Pak saya harus bayar berapa. Lalu kalau itu ada kesulitan, Anda dibimbing orang saya ke Dikti. Nama Anda terdaftar nggak di sana. Lalu minta pernyataan dari Dikti bahwa Anda memang pernah kuliah. Dan setelah itu Anda bisa meneruskan. Anda juga bisa meneruskan untuk Magister Pak di tempat kami. Oke? Saya kira itu saja. Kerja keras. Anda juga udah kerja keras. Saya bersimpati banget ya dengan keadaanmu. Kamu punya anak 3, 1 bukan anak kandungmu. Kamu bisa urus, kamu memang mantap ya. Aduh, bisa aja nih. Istrimu itu bagaimana sih? Aduh, ya jadi anakmu 2, 3, yang 1 bukan. Memang dia mau kabur itu waktu cerita itu, ancang-ancang. Kasihan kamu. Nanti kamu saya bantu deh ya. Hubungi sekolah yang lama minta ijazah. Bawa uang, ya. Kalau nggak bawa nggak bisa. Lalu yang kedua nanti orang saya bantu kamu di Dikti apakah namamu pernah betul-betul terdaftar. Kalau tidak ya nggak benar. Tapi kalau sampai kamu punya ijazah tidak terdaftar, sekolahmu yang bahaya. Itu pidana. Tidak boleh memberikan ijazah tanpa tanpa legalitas. Sekolah kami sangat strict dalam hal ini. Jadi kalau ada pindahan dari sekolah lain ke tempat kami juga harus tanya, you accredited nggak sekolah lamamu? Dan kami tidak mudah menerima perpindahan mahasiswa. Oke, saya kira cukup itu dan saya bersimpati dengan keadaanmu ya. Kamu bilang hidup ini tragis ya. Aduh, kamu tragis ya. Tapi rajin kamu bekerja. Rajin kamu. Oke, yang bisa kami bantu nanti ya. Orang kita juga hidup cuma sebentar, bisa bantu orang kita bantu lah ya. Itu kehormatan ya pikul salib ini. Kalau lagu saya tangan-tangan kecil itu. Kau titipkan tangan-tangan kecil termasuk pria ini tangan kecil. Aduh capek deh, kasihan. Oke, dari wanita usia 40 tahun bekerja di rumah sakit Australia. Pak Eras, ini message saya yang ketiga kali Pak. Pada kesempatan ini saya bukan mau mengajukan pernyataan. Tapi saya mau memberikan support terhadap Bapak dan seluruh tim GSKI Rehoboth dan juga keluarga besar Bapak untuk tetap kuat menghadapi bullying yang belakangan ini Bapak dan keluarga dapatkan. Memang semakin menjadi-jadi saya lihat di YouTube orang-orang yang memfitnah Bapak. Saya tidak mengenal Pak Eras. Bertemu pun saya belum pernah. Saya hanya mendengarkan khotbah-khotbah Pak Eras lewat YouTube sejak tahun 2018. Saya bisa mengatakan setiap hari khotbah Pak Eras di YouTube bisa 5-10 khotbah berbeda. Saya bisa dengarkan. Saya bersyukur kepada Tuhan walaupun saya tinggal di luar negeri, tetapi saya bisa mendengarkan pendeta yang benar. Walaupun saya belum pernah bertemu Pak Eras, saya bisa merasakan roh Bapak berbeda dengan pendeta-pendeta yang lain. Saya bisa merasakan kerja keras Pak Eras untuk menyelamatkan jiwa-jiwa.
membangun sekolah-sekolah, membiayai anak-anak, membantu orang-orang susah. Bapak sudah keluarkan banyak biaya dan waktu. Terkadang Bapak kelihatan capek waktu membawakan firman Tuhan. Tetapi Bapak pantang menyerah. Spirit Bapak sangat tertular kepada saya. Emang benar. Kadang-kadang sampai saya itu setengah merem khotbah. Kebetulan yang di depan saya ini kameramen. Lihat dong. Kalau saya khotbah sambil merem itu. Saya ngantuk sekali itu. Tapi untung gak ada yang ngaco gitu. Tuhan mengasihi kita. Kita percaya mengapa itu ngantuk saya. Udah lelah. Tapi Tuhan topang ya. Thank you very much for your kindness, for your support, for your loving ya. Untuk ini ya. Untuk ibu ini ya. Ibu Eli 40 tahun dari Australia. Ini Perth atau apa ya? Perth atau Sydney. Maybe one day we can meet together in one place. Kalau pas saya ke Perth atau ke Brisbane, coba kamu tanya dari mana ini ibu ini. Seperti waktu saya ke Brisbane, saya ketemu dengan pecinta suara kebenaran. Wah, excited banget. Dia peluk saya, dia nangis. Waktu saya di Melbourne. Tidak pernah ketemu kali ya. Terus ketemu jadi begitu emosi ya. Saya teruskan ya. Saya ikutin doa pagi Bapak hampir tiap hari. Saya ikutin doa pagi hampir tiap hari lewat YouTube. Walaupun waktu berbeda dan tiap harinya saya hanya bisa mengikuti sambil menyetir ke tempat kerja. Saya sangat terberkati dengan seminar Logos yang Bapak sampaikan. Sekarang sangat mudah menjelaskan ke orang apa itu yang dimaksud Allah Tritunggal. Kami dari Australia berdoa kuat untuk Bapak, kuat untuk Pak Eras agar dijauhkan dari orang-orang yang bermaksud jahat. Be strong Pak, percayalah Bapak tidak sendiri. Kami bersama-sama dengan Bapak. Saya rindu bisa berjumpa dengan Bapak nanti kalau saya ke Jakarta. Saya akan datang kebaktian di Mall Arta Gading. I will be at the front seat. Promise, ma'am, you will be at the front seat and I will notice it. Thank you so much Pak Erastus. Elohim Yahweh will always be with you. Oke nak, kamu kasih nomor telepon kamu. One day kalau dia pergi ke Jakarta, maybe next time will Eli come to Jakarta, inform you, ya. Oke, give information to you ya, nak. Buset, apalagi nih? Saya baca lagi ya. Wanita usia 33 tahun, menikah 2 anak di Medan. Salam Bapak Gembalaku. Saya memerlukan saran dan panduan tentang sikap hati saya. Mertua saya telah memberikan kami rumah dan modal untuk usaha yang sebenarnya sudah lebih dari cukup. Namun ada saat-saat ketika rumah yang diberikan oleh mertua perlu direnovasi. Dan pada saat itu kami meminjam 100 juta dari mertua dengan kesepakatan memberikan bunga sebesar 1 juta per bulan. Selama setahun lebih kami beberapa kali tidak dapat membayar bunga pinjaman tersebut karena situasi kami. Mertua memang tidak meminta, tapi kadang-kadang dalam percakapan dia menyebutkannya karena kami tidak membayar. Untuk menjaga hati kami dan agar kami dan suami sepakat, kami memutuskan untuk mengajukan pinjaman ke bank dan menggunakan pinjaman tersebut untuk membayar hutang 100 juta kepada mertua. Apakah sikap hati saya benar, Bapak Gembalaku? Sebenarnya saya sama sekali tidak keberatan membayar bunga 1 juta per bulan. Karena setelah itu setiap bulan kami juga memberikan beras, gula dan lainnya kepada mertua sebagai bakti kami. Karena usaha kami adalah toko grosir sembako. Kami melakukan hal ini sebagai ungkapan terima kasih kami terhadap semua yang telah dilakukan mertua kepada kami. Mungkin mertua lebih berkecukupan dibanding kami yang masih merintis usaha grosir sembako. Sedikit informasi, mertua perempuan saya tinggal sendirian. Dia seorang pensiunan PNS. Oh, jadi tinggal ibu ya. Dan memiliki 1 anak, yaitu suami saya. Oh, jadi anak tunggal. Apakah sikap hati saya salah, Bapak Gembalaku? Saya memiliki pergumulan lain dalam hati saya yang tidak saya ketahui.
yang tidak saya ketahui apakah itu benar salah. Jujur jika memungkinkan saya tidak berharap apapun dari mertua saya. Karena sejak dia memberi modal kami bekerja keras. Saya dan suami bekerja dari jam 8 pagi sampai 10 malam. Bergantian menjaga toko grosir. Suami saya juga memiliki penyakit gula. Kami hanya ingin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami memilih untuk meminjam dari bank agar komunikasi mengenai masalah uang lebih terstruktur dengan mertua. Saya melihat semua ini sebagai cara kami untuk memberikan penghormatan kepada mertua sebagai orang tua. Mungkin mertua memiliki cara tersendiri dalam memberikan kami kepercayaan untuk mengelola uangnya. Sehingga kami harus membayar bunga untuk pinjaman tersebut. Namun saya ingin menegaskan bahwa kami tidak pernah lihat itu sebagai bunga, melainkan sebagai bentuk pengabdian. Ini harus dijawab segera ini. Ya. Yang pertama, mertuamu sudah baik. Rasanya sikap kamu ada salah. Ya. Kamu merasa tidak berharap mertua itu memberi. Lalu 1 juta yang diminta kamu bayar, tapi sekarang tidak bisa bayar. Mertuamu ngomongin, kamu sakit hati. Kamu tidak marah, tidak sakit banget, tapi tidak suka, tidak nyaman. Dan itu kesombongan. Harga yang harus kamu bayar mendapatkan modal dari mertua itu sudah membuat kamu rela diomongin gimana gitu. Nggak usah marah. Lalu kalau kamu tidak bisa bayar 1 juta, kamu bisa bayar 200 ribu. 300 ribu, 500 ribu. Selain beri beras, kasih duit seadanya. Jangan tidak sama sekali. Ada yang salah dalam hidup kamu. Lalu rundingkan, Mam, kami belum bisa. Kalau kamu pinjam uang di bank, itu kesombongan. Kamu merasa bisa pulang ini. Jangan ngomongin lagi ya. Itu kesombongan, nak. Usiamu 33 tahun. Manner kamu tidak baik. Jadi yang kamu lakukan sekarang adalah datang ke mertua minta maaf tidak bisa atau belum bisa bayar bunganya. Lalu sebisa-bisanya kamu beri 300, 200, mau 50 ribu, mau 600. Bukan meminjam uang di bank, nanti malah kamu jadi miskin dan bangkrut. Dengan bunga bank kamu tergulung demi perasaan. Mertuamu itu nggak bisa kamu tidak bisa membayar 1 juta, uang mertuamu nggak mati. Dia ASN tadi ya, dia udah punya gaji. Dia cuma tidak suka saja dengan situasi itu. Dia berhak ngomong. Lalu kamu tersinggung sebenarnya. Kamu dikasih kebaikan mertua seperti itu, ya kamu harus terima mertuamu ngomongin kamu begitu. Harga yang harus dibayar. Jangan marah dong ya. Mungkin kamu gak senang dengan jawaban saya. Sebenarnya karakter kamu harus diubahkan. Ya. Kamu harus cari langit baru, bumi baru. Itu bukan masalah sama sekali, nak. Sama sekali gak masalah. Kamu bekerja keras, suamimu bekerja keras, tapi proyeksimu masih dunia. Proyeksimu harus langit baru, bumi baru. Kamu, maksudnya suamimu anak satu-satunya. Nanti semua harta mertua juga jatuh ke tangan kamu. Kalau nanti Tuhan panggil dia. Jadi sekarang kamu sayangi mertuamu seperti mama kandung. Kamu dekat ke dia minta maaf, belum bisa bayar, Mam, ini loh kondisinya terbuka. Keadaanmu kamu buka semua. Mam, tapi saya akan berusaha, Mam, untuk bisa membayar. Bukan utang di bank. Itu menyakiti hati mertua. Kamu pikir mertuamu seperti ini. Apa namanya? Serakah gitu. Ya mungkin tidak happy dengan kamu mengingkari 1 juta per bulan itu. Dia berhak ngomong. Kamu jangan tersinggung. Ya, jangan nakal. Ya. Ikuti Om Eras ya. Dengar nasihat saya ini. Saya tulus, nak, ya, tulus supaya kamu selamat, kamu dan keluargamu, ya. Salam untuk suamimu. Pak Eras jawabnya begini, ikuti. Jangan utang di bank, jangan, apalagi pinjol, mati kamu, ya. Jangan. Tenggelam kamu dengan uang dari bank dengan bunganya. Mendingan kamu kasih mamamu 200 daripada bunga di bank, paham nggak? Oke. Pria usia 51 tahun menikah 2 anak di Surabaya. Salum, seandainya Yesus berdoa 1 kali aja, apakah kehendak Bapa untuk menyelamatkan dunia dengan memalukan Tuhan Yesus kayu salib
akan tertunda sehingga mungkin Tuhan Yesus baru disalibkan usia 50 sampai 70 tahun. Mungkin bisa aja nih. Mohon pencerahannya Pak Eras. Saya diberkati dengan khotbah dari satu pet yang mengatakan bahwa jika kita menderita berarti berhenti berbuat dosa. Beban dan dosa yang begitu merintangi kita untuk menjadi seperti Kristus. Ya, itu surat Petrus. Menderita penderitaan babrani membuat kita berhenti berbuat dosa. Dalam konteks masa penganiayaan. Dalam konteks masa penganiayaan waktu itu. Jadi mereka dikejar-kejar mau dibunuh. Bagaimana sempat mau berbuat dosa? Oke. Lawan semua ketidakpastian dunia dengan kekudusan dan hidup tidak bercacat, tidak bercelah. Keren ya. Keren ini khotbah yang sering saya ucapkan. Sehingga kita tidak diumbang-ambingkan dengan keadaan dunia ini. Saat 3-5 tahun lalu saya rasa tidak akan mampu. Tapi saat ini saya akan dimampukan oleh salib Tuhan Yesus dan belajar firman-Nya. Saya mau ikut setiap firman yang dikhotbahkan Pak Eras. Pria usia 51 tahun. Yesus berdoa sampai 3 kali hanya ingin menunjukkan kepada kita depresi, stres, tekanan yang Yesus hadapi. Jadi bukan kalau sekali dijawab atau 2 kali, 3 kali, bukan. Tapi menunjukkan kemanusiaan Yesus utuh. Bahwa dia benar-benar serius. Ya, jadi saya kira cukup itu yang membuat Yesus menunjukkan kesungguhannya membela kita. Ya, kalau Bapak mengabulkan dia baru disalib umur 50 sampai 70 tahun gimana Pak Eras? Ya saya nggak bisa jawab, itu kan berandai-andai. Kenyataannya Yesus disalib usia 33 tahun sampai 34 tahun kira-kira itu. Oke ya, terakhir saya jawab lagi ya. Salam Pak Eras, saya penggemar suara kebenaran sejak diadakan doa pagi melalui Zoom dan mengikuti semua acara-acara Truth ID sampai sekarang. Saya sudah percaya Tuhan Yesus 8 tahun. Waktu itu saya cari dan datang sendiri ke gereja yang mana alamatnya kakakku, Singapura ya. Yang kasih tahu pada kakak agama Buddha. Gitu. Tapi kasih dia gereja ya. Saya penggemar suara kebenaran, saya diadakan doa pagi melalui Zoom. Para kakaknya agama lain. Yang saya mau tanyakan, apa GSKI ada cabang di Hong Kong? Nanti dihubungin nak. Ada katanya Pak Wiknyo. Tahu ada di Hong Kong. Saya bingung apakah saya tetap berada di gereja ini. Dan teman ajakin saya ke gereja lain, baru buka di Hong Kong. Saya sudah ikuti 3 bulan sampai sekarang. Kedua gereja tersebut ajarannya tidak sama dengan Truth ID. Bagaimana ya Pak Eras, apa saya tidak pergi ke gereja tersebut lagi, padahal saya rindu ke gereja untuk ikut persekutuan. Melayani Tuhan menjadi berkat. Oke, hubungi. Untuk ke gereja. Ya memang kalau ke gereja yang tidak mengajarkan kebenaran, malah jadi padam api kita. Memang. Oke, ikuti Truth ID terus. Ya, supaya terpelihara hidup rohanimu. Dan kami akan menunjukkan alamat di mana ada kebaktian di Hong Kong yang mengajarkan suara kebenaran. Jika tidak, bisa mengumpulkan 5-4 orang melalui layar dan kebaktian melalui live streaming. Seperti yang dilakukan di beberapa tempat. Ya, beberapa tempat. Kakak dalam kurung usia 70 tahun sudah percaya Tuhan Yesus dan sudah dibaptis. Apa karakternya bisa dirubah? Saya sudah terangkan kekristenan itu apa, tapi kakak tidak bisa ngerti sama sekali. Bagaimana ya Pak Eras atasinya? Yang penting kamu kasihi dia. Jangan berbuat jahat. Jangan melukai dia. Arahkan dia jadi manusia yang tidak melukai orang lain. Ini janda usia 64 tahun ya. Ya, Ibu, saya kira ibu mengasihi kakak ibu dan berkesempatan untuk masuk langit baru, bumi baru. Walau mungkin tidak memiliki kedudukan di dalam pemerintahan kerajaan surga. Tapi bisa menjadi anggota masyarakat. Dalam teropongan saya mungkin itu.
ibu harus bekerja keras untuk keselamatan kakak ibu. Ya, Tuhan memberkati, sampai jumpa di episode yang akan datang.